Women's Health, Beauty, and Relationship. Oke, kali ini bersama dengan aku, Milen. Di sini aku sesuai thumbnailnya akan bahas tentang toxic relationship. Mungkin di antara teman-teman yang nonton di sini ada yang udah nggak asing lagi tentang toxic relationship. Toxic relationship terjadi di mana ketika dalam berjalannya suatu hubungan itu adanya sikap, perbuatan yang menyakitkan atau merugikan yang bisa disebut dengan racun atau toxic itu sendiri. Racun ini bisa diberikan dari satu pihak ke pihak yang lainnya dalam suatu hubungan, misalnya antara cewek ke cowoknya atau sebaliknya cowok ke ceweknya gitu. Dan toksik ini dapat bersifat psikis ataupun fisik. Segala bentuk cacian, makian, kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan, dan kata-kata tidak senonoh yang ditujukan oleh pasangan kita ke kita itu termasuk toksik. Apalagi kalau sudah berbentuk fisik, misalnya memukul, menampar, atau jambak, itu bahkan udah termasuk dalam kekerasan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pasangan berbuat toksik kepada pasangannya. Hal ini bisa terjadi karena tingkat kontrol emosi yang berbeda, adanya pengaruh dari lingkungan, atau bahkan dari pengaruh dari dirinya sendiri. Misalnya aja kayak dalam suatu hubungan sedang ada pertengkaran, tapi salah satu pasangan melakukan tindakan seperti mencaci maki, bahkan memukul dengan tangan, menampar tanpa perasaan bersalah. Namun selang beberapa waktu setelah menyadarinya, pasangan ini bisa merasa bersalah dan kemudian ketika ia sudah sadar akan perbuatannya yang salah, dia akan meminta maaf dan berbuat seolah apa yang dia lakukan tadi itu bukan dari kemauannya diri sendiri. Nah, kita di sini akan sharing nih, kenapa kalau toksik itu hubungan yang negatif, tapi kenapa kok orang-orang masih sulit untuk keluar dari hubungan toksik ini? Kalau emang disakitin, kenapa nggak pergi aja? Dan emang sebenarnya tuh keluar dari hubungan toksik tuh emang nggak semudah apa yang kita pikirkan. Dan kalau kamu masih mau mendengar lebih lanjut tentang toxic relationship, yuk kita mulai sharingnya. Yang pertama, batas tingkat pemakluman individu yang berbeda-beda. Ketika kita melihat pasangan yang memiliki hubungan toksik dalam berjalannya hubungan mereka, misalnya kamu sering melihat ada teman kamu yang lagi menjalin sebuah hubungan, tapi dia yang kamu lihat sering mendapat perlakuan yang kurang baik, misalnya ketika bertengkar pasangannya yang lain mengeluarkan kata-kata kasar atau bahkan melukai fisiknya. Biasanya orang yang melihat itu akan langsung berpikir, lah kenapa kok kamu ada di hubungan yang nggak baik, di hubungan yang toksik, tapi kamu tetap bertahan dan nggak mau putus. Tapi sebenarnya yang kita perlu tahu bahwa di setiap hubungan itu pasti ada sesuatu yang nggak semuanya itu dipublish ke publik. Jadi pasti ada sesuatu yang kita nggak tahu tentang hubungan mereka. Jadi hal yang pertama kita bisa lakukan itu tidak boleh menghakimi atau menjudge pasangan ini. Nggak mungkin misalnya kalau kita lihat teman kita dalam hubungan toksik dan kita langsung judge kalau teman kita ini bodoh. Kan kita juga nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam hubungan mereka. Dan hal yang perlu kita tahu juga bahwa semuanya pasti ada alasannya. Seringkali terjadinya hubungan toksik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya mungkin ada hal besar yang dipertaruhkan oleh pasangan ini. Misalnya mengenai keluarga dan sebagainya. Bisa juga salah satu pasangan dalam hubungan toksik ini memiliki
pemakluman yang tinggi terhadap pasangannya sehingga dia selalu memaafkan apa yang pasangannya lakukan. Atau bahkan yang paling parah, adanya ancaman-ancaman dalam bentuk psikis maupun fisik yang dilakukan oleh satu pasangan ke pasangannya yang lain sehingga menimbulkan rasa takut untuk meninggalkan hubungan yang toksik tersebut. Dan memang sebenarnya tidak mudah untuk orang mengakhiri sebuah hubungan walaupun itu toksik. Tapi tetap kita harus sadar kalau hubungan yang toksik itu adalah hubungan yang tidak baik. Untuk kalian misalnya kalau punya teman yang berada di hubungan yang toksik, kita bisa jadi teman yang baik dengan mendengarkan kalau misalnya mereka membutuhkan teman curhat misalnya, atau bahkan kalau kalian sendiri sedang berada di dalam fase ini bisa sharing ke teman-teman atau bahkan keluarga yang kalian percaya. Kedua, ingin keluar dari lingkaran setan namun banyak kendala. Sebagai manusia, kita pasti berusaha untuk keluar dari segala ancaman atau ketidaknyamanan. Dan aku yakin pasti teman-teman yang sedang ada di fase atau sedang menjalani hubungan yang toksik ingin keluar dari hubungan itu, tapi sulit untuk dilakukan. Dan memang hal itu tidak semudah seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita sudah memantapkan diri untuk keluar dari hubungan toksik itu, tiba-tiba pasangan kita berubah menjadi pasangan yang lebih manis, terus kita dihujani lagi dengan cinta dan kasih sayang, dan kita nggak lagi mendengar cacian dan makian dari mulut pasangan kita. Dan kemudian hal itu membuat kita kembali merasa nyaman dan lebih menyayangi pasangan kita. Jadi seolah-olah ketika pasangan kita sudah melakukan tindakan-tindakan yang toksik dan mengancam kita, kita kembali diberi kenyamanan dan menyebabkan kita merasa bersalah atau bahkan merasa lebih nyaman lagi dan enggan untuk meninggalkan pasangan kita. Atau bahkan dia bisa membuat kita merasa bahwa cuma dia seorang yang bisa memberikan support, perhatian, kasih sayang kepada kita, yang sebenarnya kita bisa dapatkan dari orang-orang terdekat kita seperti sahabat, keluarga, teman-teman, dan pokoknya orang-orang terdekat yang ada di sekitar kita. Hal ini biasa disebut seperti lingkaran setan. Misalnya ketika kita sedang menjalani hubungan yang baik, terus tiba-tiba suatu waktu kita bertengkar dan pasangan kita melakukan hal-hal yang toksik. Namun setelah beberapa saat dia dapat meminta maaf atau bahkan kembali lagi seperti tadi, menyayangi kita dan lain-lain. Tapi ada juga selain memberikan kasih sayang lagi dan meminta maaf, bisa juga ada pasangan yang dia justru membuat pasangannya yang lain itu merasa bersalah dan bahkan playing victim, sehingga pasangannya itu tidak tega untuk meninggalkan dia dan malah merasa dirinya yang bersalah. Kalau udah kita dibikin merasa bersalah dan enggan untuk meninggalkan, nanti bisa saja akhirnya pasangan kita merasa kita sudah jadi milik dia dan bisa lebih mengendalikan kita ke dalam hubungan yang toksik. Pesan juga untuk teman-teman, gak ada orang yang sayang tapi malah memberikan ancaman dan ketidaknyamanan terhadap kita. Lalu yang ketiga, sudah keluar dari hubungan toksik namun masih gagal move on. Nah, yang ketiga ini, pasangan ini sudah keluar nih dari hubungan toksik mereka, tapi masih susah untuk move on dari pasangan mereka masing-masing. Biasanya hal ini terjadi karena kayak kangen atau masih mengingat momen-momen masa dulu, atau bahkan sudah menjalani hubungan hingga bertahun-tahun. Sebenarnya memang nggak mudah untuk
kita segampang itu melupakan kenang-kenangan bersama orang yang kita sayang. Tapi kembali lagi nih, kita sudah berusaha keluar dari hubungan yang toksik ini yang karena memang hubungannya tidak baik dan tidak bisa diperbaiki. Yang pertama, hal yang bisa kita lakukan adalah berdamai dengan diri sendiri dan mengikhlaskan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Atau bahkan kalau teman-teman misalnya pengen banget udah gak bisa move on dan pengen banget buat balikan, kita bisa mengingat-ingat lagi atau berpikir bahwa dulu ada tindakan-tindakan yang membuat kita tidak nyaman seperti cacian, makian, bahkan kekerasan fisik yang pernah kita terima, dan kita sudah berusaha keluar, namun kita sudah keluar tapi kok malah pengen balik lagi. Ketika pikiran-pikiran itu mulai datang, kita bisa mencoba untuk menyalurkannya dengan melakukan aktivitas yang lain. Kita bisa memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya untuk melakukan kegiatan sehingga kita bisa melupakan pikiran-pikiran yang datang ke pikiran kita untuk kembali menjalin hubungan yang toksik tersebut, sehingga kita pelan-pelan bisa move on. Misalnya saja kita bisa melakukan hal-hal yang kita sukain, kayak misal kalian teman-teman ini suka make up, ya udah kita mengisi waktu kita dengan belajar make up, atau suka masak-masakan, atau suka pergi keluar, beli jajan, makan, nggak apa-apa, kita bisa melakukan hal-hal itu untuk mendistract pikiran kita agar kita bisa lebih cepat untuk move on. Kalau dari aku sendiri, misalnya aku tuh kalau misal lagi overthinking atau banyak pikiran, lagi stres, bosen, itu biasanya sukanya makan. Suka makan atau beli jajan keluar. Nah, kalau misalnya beli jajan keluar yang deket-deket rumah aja atau pergi sendiri, itu kadang aku males pakai kerudung yang paris kayak gini atau pasmina, karena harus nyetrika dulu, harus rapi gitu kan. Kalau nggak rapi itu malah bisa bikin bad mood, susah buat pakai kerudungnya. Jadi biasanya aku kalau keluar tuh pakai hijab yang langsung, hijab instan gitu. Aku biasanya pakai hijab instan yang tetap kelihatan rapi, elegan, dan tetap stylish dipakai keluar. Kali ini aku pakai hijab dikirimi dari Zafira Collection. Yang aku suka dari hijab ini, dia tetap kelihatan rapi, elegan, dan gak mudah lecek. Jadi kalau kita keluar itu gak bikin kelihatan lecek gitu, dan bisa bikin kelihatan fresh. Jadi bisa naikin mood dan gak bikin tambah bad mood karena kerudung kita kelihatan lecek. Buat kalian yang lagi nyari hijab atau baju-baju muslimah, kalian bisa langsung add WhatsApp dan Instagramnya, nanti aku taruh di bawah sini dan ada linknya di description box ya. Nah girls, itu dia sharing dari kami, Girls Talk Area, mengenai toxic relationship. Nah, kalau misal hubungan kalian sedang berada di fase yang baik dan hubungan kalian baik-baik saja, that's good for you and good luck. Tapi kalau misal hubungan kalian sedang berada di fase yang toksik, kalian bisa lebih memikirkannya lagi, apakah diri kalian yang berharga pantas untuk disakiti. Sekian dari aku, semoga sedikit sharing yang aku berikan kepada kalian dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Have a nice day!